Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini, alhamdulillah hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Pasti tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 5 dengan judul cuaca. Kita masih pada subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Dan pada hari Senin ini kita sudah masuk pada pembelajaran 5 ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga apa yang Bunda sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman dapat belajar dengan baik melalui video ini. Mari kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan terjadinya petir pada teks bacaan petir dan kilat dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo Eksplorasi, siswa dapat menentukan nilai pecahan dengan menggunakan benda konkret secara tepat. Melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat mengetahui langkah-langkah membuat soal cerita nilai pecahan dengan tepat. Melalui kegiatan wawancara, siswa dapat mengisi worksheet informasi tentang makanan dan minuman khas daerah asal teman dengan tepat. Did you know? Indonesia merupakan negara beriklim tropis, teman-teman. Nah, negara yang beriklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, cuaca akan didominasi dengan cuaca hujan. Cirinya adalah meningkatnya curah hujan saat hujan biasanya disertai dengan petir, kilat, dan guntur. Musim hujan biasanya terjadi pada awal bulan Oktober untuk wilayah Indonesia Barat dan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari. Alhamdulillah pada bulan Januari 2021 ini kita sudah memasuki musim penghujan ya teman-teman. Jadi Bunda sarankan untuk menyiapkan payung di rumah atau ketika teman-teman sedang bepergian, misalnya pergi ke rumah nenek atau ke rumah kakek atau ke rumah saudara menggunakan kendaraan roda 2 atau motor, itu teman-teman harus menyiapkan jas hujan ya, agar ketika turun hujan teman-teman bisa melindungi diri teman-teman menggunakan jas hujan. Ya. Atau ketika teman-teman mengendarai teman-teman pergi bersama orang tua menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, di mobil itu disediakan payung ya, agar ketika teman-teman turun dari mobil itu tidak kehujanan, tidak kebasahan. Ya. Kita tidak perlu takut dengan petir, kilat, dan guntur karena semua adalah gejala alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tahu tidak kemarin itu ada kejadian pesawat jatuh
Nah, itu dikarenakan cuaca yang buruk. Jadi, pada bulan Januari dan Februari itu cuaca akan buruk. Jadi, misalkan hari ini di perakiraan cuacanya itu eh, cuacanya akan mendung. Tetapi pada kenyataannya dia bisa saja hujan ataupun hujan petir gitu. Kita doakan ya, semoga teman-teman yang naik pesawat tersebut bisa segera ditemukan, lalu dalam keadaan utuh. Amin. Selanjutnya, ayo telaah. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambar petir. Benar. Ada yang tahu petir itu apa sih petir? Baik, Bunda beritahu ya. Petir adalah suatu gejala alam yang sering kita lihat dan dengarkan, terutama ketika terjadi hujan deras atau ketika akan turun hujan. Pasti teman-teman pernah mengalami ini dan pernah mendengarnya. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di langit dengan bumi, yaitu salah satu sisi bermuatan negatif sementara sisi yang lainnya bermuatan positif. Ketika perbedaan muatan yang terjadi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron ke udara. Nah, akibatnya terjadinya petir. Apakah kalian tahu cahaya yang berwarna putih pada petir apa namanya ya? Benar sekali, itu adalah kilat. Kilat yaitu kilauan cahaya yang menyambar lalu diikuti oleh guruh atau suara yang keras dan kencang. Mengapa kilat muncul terlebih dahulu dibandingkan dengan guruh? Hal ini terjadi dikarenakan ada perbedaan kecepatan merambat dari kilat dan guruh. Meskipun mereka terjadi secara bersamaan. Jadi, ketika ada petir, pasti terlihat kilatnya. Kilat itu yang berwarna putih, kilauan cahayanya. Nah, setelah adanya kilat, itu pasti terdengar suara guruh atau suara yang kencang. Nah, disarankan agar TV, komputer, HP itu dimatikan terlebih dahulu ya. Takutnya akibat adanya petir kilat ini terjadi konsleting listrik gitu. Takutnya nanti ada percikan api dari listrik gitu ya. Selanjutnya, Uhrawi. Ketika kita melihat kilat, petir, dan mendengar suara guru, sebaiknya perbanyaklah istighfar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tukhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Yang artinya, ya Allah, janganlah binasakan kami dengan murka-Mu. Jangan hancurkan kami dengan siksa-Mu. Selamatkan dan ampunilah kami sebelum itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, ketika teman-teman melihat kilat, petir, dan mendengar suara guru, sebaiknya perbanyak istighfar dan membaca doa yang
barusan Bunda bacakan untuk teman-teman ya, agar kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari melengkapi. Nah, di sini Bunda mempunyai screenshot teks judulnya cuaca. Ini teman-teman bisa lihat pada buku teman-teman tema 5 halaman 41 ya. Mari kita isi bersama-sama. Cuaca. Dalam kehidupan sehari-hari, cuaca selalu berubah-ubah. Pagi hari cuaca panas, namun sore hari cuaca dapat saja berubah menjadi cuaca benar sekali hujan. Manusia tidak dapat titik-titik cuaca. Ada yang tahu kata yang hilang ini apa? Benar, memilih atau memprediksi. Ya. Maaf, manusia tidak dapat memilih cuaca. Jadi kita tidak bisa memilih. Hari ini ya Allah, hari ini aku pengennya cerah terus ya karena aku ingin main. Tidak bisa seperti itu ya. Karena cuaca itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaan alam juga gitu. BMKG hanya dapat titik-titik benar memperkirakan ya. Perubahan cuaca terjadi karena titik-titik Allah Subhanahu wa taala. Kehendak, benar sekali. Perubahan cuaca terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat cuaca cerah, keadaan langit tidak berawan sehingga cahaya matahari bersinar terang, benar sekali. Dan udara terasa panas. Saat cuaca hujan, udara terasa titik-titik karena matahari terhalang oleh titik-titik. Ayo apa? Saat cuaca hujan, udara terasa dingin karena matahari terhalang oleh awan. Sebelum terjadi hujan, cuaca berawan terlebih dahulu. Langit diliputi awan tebal dan berwarna kelabu. Suara titik-titik terdengar disertai dengan cahaya kilat. Suara petir terdengar disertai dengan cahaya kilat. Sudah selesai? Oke, kita lanjut. Nah, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya. Nah, ketika cuaca cerah, Fatimah ingin bermain ke rumah Sofia karena kemarin cuacanya itu turun hujan. Jadi Fatimah tidak jadi pergi ke rumah Sofia untuk bermain bersama. Hari ini ketika cuaca cerah, Fatimah ingin pergi ke rumah Sofia untuk bermain bersama. Ketika sedang asyik bermain, Umi Sofia menghidangkan sepiring buah semangka potong yang segar dan dingin. Pastinya sangat nikmat ya teman-teman. Next. Ayo presentasikan. Nah, tadi Umi Sofia sudah menyediakan atau menyajikan sepiring buah semangka potong yang sangat segar dan sangat nikmat ketika kita makan. Nah, dari sepiring semangka potong ini kita bisa membuat soal cerita ya teman-teman. Tapi sebelum kita membuat soal cerita, kita membuat langkah-langkah untuk membuat soal cerita ya. Sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan jawaban pecahannya yaitu 1/10.
Yang selanjutnya ada kegiatan yaitu memotong. Yang keempat, ada barang yang menjadi objek yaitu semangka. Yang kelima, ada keterangan lainnya yaitu bermain. Yang keenam, kalimat tanya atau kata tanya yaitu berapa. Nah, dari langkah-langkah ini kita bisa untuk membuat sebuah soal cerita. Ya, di sini sudah Bunda siapkan. Contohnya, Fatima bermain ke rumah Sofia. Pada saat mereka sedang asyik bermain, Umi Sofia datang dan menyajikan sepiring buah semangka potong yang sangat segar. Umi memotong sebuah semangka menjadi 10 bagian sama besar dan menyimpannya pada piring. Berapa bagian buah semangka yang disajikan oleh Umi untuk Sofia dan Fatimah? Jawabannya berapa ya teman-teman? Benar sekali, jawabannya 1/10. Kenapa jawabannya 1/10? Karena satu buah semangka dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Selanjutnya, ayo berlatih. Teman-teman, mari kita mencoba untuk membuat soal cerita pecahan. Nah, di sini jawaban pecahannya yang sudah diketahui adalah jawaban pecahannya ya teman-teman. Di sini jawaban pecahannya yaitu 2/5. Soal ceritanya yaitu pada hari Minggu pagi, ayah sudah pergi ke toko bangunan untuk membeli sebatang bambu untuk membuat pagar. Sampai di rumah, sebatang bambu yang sudah dibeli ayah itu langsung dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Dan sudah dipakai 2 potong bambu. Berapa potong bambu yang sudah dipakai oleh ayah? Nah, jawabannya adalah 2/5. Kenapa 2/5? Karena 2 potong bambunya sudah dipakai ya. Sedangkan tadi di awal, dari satu batang bambu yang dibeli oleh ayah, dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Jadi jawabannya berapa potong bambu yang sudah dipakai ayah? Jawabannya adalah 2/5. Ya. Duniawi dan ukhrawi. Cuaca selalu berubah-ubah. Ada faktor yang menjadi penyebab perubahan cuaca. Manusia hanya dapat memprediksi cuaca saja. Hal ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas kepastian cuaca. Karena itu, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhkan apa-apa saja yang dilarangnya. Salah satunya yaitu dengan taat dan bersyukur kepada akan aturan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga alam ini. Menjaga alam ini agar tidak rusak ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan,
itu kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi balik lagi kita harus tetap mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua itu dilancarkan dan diberikan nikmat yang lebih untuk diri kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya teman-teman, jika masih ada materi yang kurang dipahami, silahkan untuk langsung menghubungi Bunda Guru ya. Stay at home, stay healthy, stay positive, with love. Bunda Guru kelas 3. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.